Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabil muntajabin. Kita membaca lagi Mizanul Hikmah. Dalam hal ini disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kepada putranya Al-Hasan, "Aku bersegera memberimu pelajaran sebelum hatimu menjadi beku dan pikiranmu menjadi kacau, agar engkau dapat menilai dengan kemantapan akalmu dan mengambil pelajaran dari segala sesuatu yang telah cukup ditangani dan diuji oleh orang-orang yang telah berpengalaman sebelummu. Dengan demikian, engkau tidak perlu lagi mencari-cari dan engkau akan selamat dari akibat segala sesuatu yang bersifat coba-coba dan tidak menentu. Dengan begitu pula, engkau akan mengerti hal-hal yang telah dilakukan oleh orang-orang seperti kami dan memahami apa-apa yang sekiranya tertutup bagi kami sebelum ini." Pernyataan tersebut, Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa seluruh pengalaman kehidupan manusia khususnya dirinya yang disampaikan kepada Imam Hasan bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang terkenal sebagai Al-Mujtaba itu, bahwa sungguhnya kalau kita sudah mempelajari orang-orang terdahulu, mengambil pelajaran-pelajaran, menelitinya dengan saksama, maka kita akan tidak terjerumus lagi dengan hal-hal yang terkait dengan keburukan-keburukan yang mereka lakukan, dan juga kita akan mengambil bagaimana cara untuk melakukan kebaikan-kebaikan berdasarkan pada orang-orang itu. Jadi keberhasilan, kemajuan kehidupan mereka yang terdahulu yang sifatnya berdasarkan pada pengalaman mereka itu bisa kita ambil sebagai pelajaran, dan seharusnya dengan pelajaran-pelajaran dari mereka seharusnya kita makin sempurna dalam menjalankan kehidupan, makin mengetahui, makin kecenderungan untuk melakukan perbuatan buruk itu menjadi minimalis, menjadi hilang, karena kita tahu akibat-akibat dari yang telah dilakukan oleh mereka-mereka terdahulu. Kita akan sampai lagi pada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Man lam yubarri bil umura khuddi'a." Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa tidak belajar dari pengalaman, niscaya dia akan mudah tertipu. Jadi kalau kita tidak belajar dari pengalaman, kita akan tertipu. Masih dari baginda Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Man ahkamal tijari ba salima minal ma'atibi an goniya anit tijari bi amiya anil awakibi." Jadi barang siapa belajar dari pengalaman, maka dia akan selamat dari kebinasaan. Dan barang siapa tidak membutuhkan pengalaman, maka dia akan menutup mata dari akibat segala sesuatu. Jadi tentu saja di sini pengalaman adalah sesuatu yang berharga bagi kita, yang akan menjadikan pelajaran bagi kita. Seharusnya kita tidak mengulang lagi pelajaran hal-hal yang buruk yang kita lakukan. Masih dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, "Kafa bitijaribi mu'addiba." Cukuplah pengalaman itu menjadi guru. Jadi pengalaman itu adalah guru bagi kehidupan kita, historia vitae magistra kalau dalam sejarah itu ya. "Kafa bitijaribi mu'addiban," ya gitu ya. Dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Ra'ayul rujila ala qadri tajribatihi." Akal seseorang itu diukur sesuai dengan kadar pengalamannya. Akal atau kemampuan pikiran itu disesuaikan dengan kadar pengalamannya, gitu ya. Ini masih dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sekarang kita masuk kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam. Beliau menyampaikan pada kita, "La yatma'annal qalilul tijaribitil mu'jabu bira'atihi fi ri'asitin." Jadi kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, janganlah sekali-kali orang yang sedikit pengalamannya, dan bersikap arogan terhadap berharap akan menjadi seorang pemimpin. Jadi orang yang sedikit pengalamannya jangan berharap menjadi seorang pemimpin. Jadi kalau pengalamannya sedikit jangan berharap menjadi orang pemimpin. Dan kita nyambung lagi dari Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian Imam Ja'far As-Shadiq. Sekarang kita memasuki pada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, bahwa al-aqlu
gharizatun tazidu bil ilmi wat tijaribi. Jadi kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, akal itu adalah insting yang bertambah dengan ilmu dan pengalaman. Jadi akal itu asupannya adalah ilmu dan pengalaman. Jadi semakin banyak ilmu dan pengalaman, semakin bercerahlah akal kita, semakin kuatlah, semakin hebatlah dalam mengalami, memandang sesuatu atau juga memberikan solusi-solusi terhadap fenomena-fenomena yang dihadapinya. Dan dari yang terakhir dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, al-aqlu hifdzul tijaribi. Jadi akal itu bergantung pada perhatian yang saksama terhadap pengalaman. Jadi akal itu bergantung sekali dengan pengalaman. Jadi untuk bahwa pengalaman kehidupan, pengalaman tentang kebenaran, kesalahan, keburukan dan sebagainya, termasuk juga pengalaman orang-orang lain, orang terdahulu, orang tua kita dan sebagainya, selayaknya menjadikan kita barometer untuk mengukur kehidupan kita benar atau tidaknya, termasuk juga akan mencerahkan akal kita kalau kita bisa menganalisis dari pengalaman itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berakal, yang menggunakan juga pengalaman dan pikiran kita dengan sebaik-baiknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.